Publik adalah saling tuding telah berselingkuh. Kondisi itu pemirsa tentu saja membuat orang-orang terdekat dari pasangan tersebut mau tidak mau ikut masuk dalam pusaran konflik. Ayah Natali misalnya tidak terima putrinya dituding telah melakukan perselingkuhan. Lalu apa komentar ayah Natali tentang tudingan tersebut? Pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Sebelas tahun menikah dan memutuskan mundur dari dunia keartisan demi keluarga, ternyata harus dibayar dengan mimpi buruk. Inilah realita hidup Natali Margareta. Tidak hanya harus menanggung siksa psikis, Natali juga mengaku mengalami siksaan fisik. Hingga puncaknya faktor ini pula yang membuatnya menggugat cerai sang suami Suryo Sugondo Setiawan. Sejak gugatan cerai itu pula, Natali berusaha menjauhkan anak-anaknya dari sang ayah. Namun sayang, langkah ini sepertinya menyiram bensin ke dalam api yang sedang menyala. Pihak Suryo langsung bereaksi. Pria ini pun menghujani Natali dengan sederet tuduhan. Dari mulai pergi tanpa pamit, membawa kabur anak, menggelapkan barang-barang berharga bersama ibundanya, hingga yang terbaru Natali dituduh mengkhianati pernikahan mereka dengan melakukan perselingkuhan dengan mantan suami Yeni Rahman yang berinisial R. Ya, saya dengar begitu, mantan suami Yeni Rahman. Bukti-bukti saya sudah cukup akurat. Ada menemukan kalau dia pakai mobilnya si Robert ini. Robert itu Yudo Wahyo, mobil Porsche Cayenne, ya, di Mall Taman Anggrek. Indikasi awal, setelah itu mereka mencari sekolah untuk anak-anak saya. Bertiga, dengan sekretarisnya dia yang namanya Helni. Tak main-main, Suryo pun mengaku punya bukti konkret dan saksi yang sangat kuat tentang perselingkuhan Natali. Makanya ia pun memutuskan untuk menyeret Natali dan juga R ke polisi. Pihak kepolisian Metro Jaya melalui Kombes Polisi Rikwanto membenarkan pengaduan Suryo. Pihak penyidik Polda pun masih terus melakukan penyelidikan secara intensif atas kasus ini. Kemudian tanggal 30 Agustus 2013, saudara-saudari Natalia Margareta juga melaporkan SG ke Polda Metro Jaya dalam kaitan KDRT psikis yang dialaminya selama berkeluarga. Dan ini juga sudah berjalan, sedang dalam proses penyidikan. Kemudian pencurian juga demikian dilaporkan ke Polsek Setiabudi. Ya, dalam kaitan ada beberapa dokumen barang-barangnya yang hilang di apartemen Da Vinci. Segalanya telah ku berikan, tapi kau tak pernah ada. Tuduhan keji dan bahkan membuat merinding siapapun yang mendengar tak henti-hentinya meluncur dari mulut Suryo Gondo untuk Natali, perempuan sekaligus istri yang telah memberinya 2 orang anak. Tudingan berselingkuh dengan R bahkan sampai berbadan 2 pun dilontarkan Suryo Gondo, atau yang sering dipanggil pula dengan nama Liming. Disebutnya nama R membuat ayah Natali Margareta ikut bereaksi. Pria yang sebelumnya enggan campur tangan dengan masalah putrinya itu kini mau tak mau ikut terjun. Semua yang dikatakan beliau, poin-poin yang tadi Mas sampaikan juga tidak benar. Dan karena memang ya ini juga sudah masuk ke urusan hukum, jadi memang semuanya sudah saya serahkan sama lawyer saya. Jadi saya rasa mungkin beliau yang lebih bisa menjelaskannya. Tidak mungkin menurut Om. Berbohong. Ya teman baik aja gitu. Dan sebelum peristiwa ini kami sudah berhubungan gitu. Karena sekian lama kita tidak ketemu, ya ketemu di satu tempat gitu, terus saya kawan lama gitu. Ya, saya kira nggak salah kalau beliau akhirnya begitu dekat dengan saya, karena memang dulunya dekat. Perseteruan itu kian mendidih, perang pun kian sengit, tidak hanya berlangsung di pengadilan perceraian, tapi juga di media. Suryo Gondo seolah kepalang basah tak lagi sungkan dan risih menjatuhkan nama dan harkat wanita yang telah memberinya 2 anak itu. Mungkinkah lantaran sakit hati? Suryo terus mengungkapkan pengkhianatan Natali bahwa sejak kenal R, Natali sering pergi dari rumah dan menginap berdua. Bahkan Suryo mengaku punya bukti pula bagaimana istrinya dan R menginap di pulau milik R. Ya, di pulau pribadinya si Robert dulu sebelum diambil sama pihak lain lah, ya. Tidur di situ di kursi malas segala macam, ya, masuk di dalam kamar 2 jam, ya untuk 2 orang dewasa. Yang satu masih menikah dan satunya nggak tahu duda atau masih punya istri, saya juga nggak tahu, saya nggak peduli, ya kan. Tetapi mereka 2 orang dewasa di dalam kamar di pulau pribadi, ya tolong disimpulkan sendirilah. Enggak benar. Saya tinggal bersama dengan orang tua dan anak-anak saya.
Nggak apa-apa, nanti dibuktikan aja semuanya. Apakah benar-benar saya mengandung? Nanti kalau saya kurusan lagi dibilang saya menggugurkan atau apa gitu. Nanti silahkan dibuktikan aja. Harga diri Natalie Margaretha begitu terkoyak. Aktris yang dulunya dikenal ceria dan selalu mau mensupport teman-teman itu kini menjadi pemurung dan sering menitikan air mata. Dituding kabur dari rumah kemudian menguasai anak-anak serta mengkhianati pernikahan, Natalie masih kuat. Akan tetapi ketika sang bunda tercinta ikut diseret ke polisi dan dituduh melakukan penggelapan barang berharga dan dokumen berharga, ia mulai tak kuat. Yang saya diambil adalah perhiasan yang jauh sebelum perkawinan saya dengan dia. Ya itu warisan dari ayah saya segala macam diambil di situ. Kan itu juga ada di statementnya dia ya. Saya juga mau ketawa mestinya ya. Dia bilang kalau yang nggak dibawa itu kulkas, mesin cuci, sama lemari besi. Ya tentunya kalau ini bisa dimasukkan koper ya mestinya sudah tidak ada ya. Kalau yang dilaporkan hilang di apartemen, dokumen-dokumen, barang-barang milik saudara Sugondo. Dokumen-dokumen ya, ada barang-barang pribadi juga. Tidak perhiasan, tidak. Jadi saya tidak membawa baju, anak-anak saya yang laki-laki juga tidak membawa baju satupun. Itu. Jadi kami tidak membawa apapun. Kalaupun yang dibawa oleh orang tua saya itu adalah memang barang-barang yang harus kami sumbangkan setiap lebaran. Jadi kami tidak membawa apapun. Saya pun juga sekarang ini yang ada di badan saya sempat dibawa sama asisten saya beberapa barang yang itu saya bilang malah bukan barang yang penting. Karena seputar baju dalam dan lain sebagainya gitu. Jadi memang baju-baju saya semuanya, barang-barang saya semua masih ada di Da Vinci lengkap. Aku pun melihat cintaku yang hianat, cintaku berkhianat. Kepedihan hati Natalie benar-benar lengkap kini. Maliga yang dibangunnya terancam karam. Si buah hati pun harus ikut menanggung duka karena kisruh rumah tangga itu telah melebar kemana-mana. Tak heran kepribadian Natalie yang ceria dan cerdas itu pun kini sudah tak bersisa lagi. Berganti dengan Natalie yang sering mengeluh dan juga berderai air mata. Terlihat dia trauma sekali ya wajahnya sampai nggak seperti Natalie yang kita lihat sehari-hari yang, gitu, yang elegan, berpakaian rapi, yang selalu senyum gitu. Pinter, kalau berbicara itu sepertinya memang yakin yang ini apa. Tapi kalau tadi memang terlihat wajahnya memang sangat trauma sekali. Jauh banget. Gitu. Kita sekarang lihat Natalie yang rapuh, yang ya betul-betul nggak berdaya gitu ya. Iya. Kalau ya kita makanya kita tetap dampingin dia terus. Ya teman-temannya ini nggak pernah sekalipun meninggalkan dia, terus memberi support ya. Saya apalagi sebagai orang tua ya tetap memberi support dia supaya dia ya seneng ya. Kita kan nggak kepengen lihat dia sedih. Dan yang utama apalagi dia tuh begitu bahagia sekali, dia sekarang lebih dekat dengan anaknya, dia nganterin sekolah, bangun pagi-pagi ngurusin anaknya, terus ya itu aja kesibukannya dia. Ya tentunya kita tetap support dia lah, mendoakan dia supaya tetap kuat, sehat, itu aja. Ya aku nggak bisa dilanjutin, udah aku mundur aja deh gitu. Salah paham sih kelihatannya, Bella tuh salah paham sama gue. Memang kita sebelumnya ada masalah sih sama dia.